Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Puji Kurniawan dari Gizi 5D. Di sini saya akan menjelaskan terkait anemia defisiensi besi pada remaja. Nah, apa itu anemia defisiensi besi? Anemia sendiri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sering dijumpai dimanapun itu, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Anemia yaitu suatu keadaan di mana konsentrasi hemoglobin rendah yang diakibatkan oleh produksi sel darah merah dan hemoglobin yang berkurang, sehingga menyebabkan kehilangan darah secara berlebihan. Salah satu anemia yang sering terjadi yaitu anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi ini dapat dialami oleh seseorang pada semua siklus kehidupan, baik itu balita, remaja, dewasa, ibu hamil dan menyusui, serta lanjut usia. Zat besi atau biasa disebut Fe merupakan zat gizi mikro yang sangat diperlukan oleh tubuh dan memiliki peranan penting dalam pembentukan hemoglobin atau membentuk sel darah merah. Apabila asupan zat besi yang diperoleh dari makanan kurang, maka akan berdampak pada kadar hemoglobin yang menurun. Umumnya, zat besi dapat berasal dari sumber pangan nabati seperti misalnya kacang-kacangan dan juga sayuran, serta dapat juga berasal dari sumber pangan hewani seperti telur, daging, dan ikan. Salah satu kelompok umur yang sangat beresiko terhadap anemia defisiensi besi yaitu remaja, terutama remaja putri. Nah, kenapa sih remaja putri lebih beresiko terkena anemia defisiensi besi? Masa remaja merupakan masa individu tumbuh dan berkembang, serta menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya. Remaja putri memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena anemia dibandingkan dengan remaja putra. Karena apa? Tentunya hal ini terjadi karena setiap bulannya remaja putri mengalami menstruasi selama lebih dari 5 hari. Remaja putri yang mengalami menstruasi akan membutuhkan lebih banyak zat besi untuk menggantikan kehilangan besi akibat menstruasi tersebut. Selain itu, remaja putri lebih memiliki keinginan untuk menjaga penampilan, sehingga banyak yang melakukan diet atau mengurangi porsi makannya. Nah, apabila diet yang dilakukan tidak seimbang, maka dapat menyebabkan kurangnya zat gizi penting yang masuk ke dalam tubuh, seperti zat besi misalnya. Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja putri yaitu seperti misalnya tingkat pengetahuan gizi yang kurang, kemudian pola konsumsi yang buruk, kondisi sosial ekonomi yang rendah, status kesehatan, serta aktivitas fisik yang kurang. Kemudian apa saja faktor risiko yang dapat menyebabkan anemia defisiensi besi? Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa remaja putri merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami anemia dibandingkan remaja putra, di mana kebutuhan absorpsi zat besi memuncak pada umur 14-15 tahun pada remaja putri, sedangkan pada remaja putra 1 atau 2 tahun berikutnya. Faktor risiko utama anemia defisiensi besi antara lain yang pertama asupan zat besi yang rendah, penyerapan zat besi yang buruk, dan periode kehidupan ketika kebutuhan akan zat besi gizi seperti misalnya pada masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Nah, akibat kekurangan zat gizi lainnya seperti vitamin A, B12, folat, riboflavin, dan tembaga, serta adanya penyakit akut dan infeksi kronis seperti malaria, kanker, tuberkulosis, dan HIV juga dapat meningkatkan risiko anemia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya anemia pada remaja putri. Ada banyak faktor medis yang dapat menyebabkan anemia, yaitu menstruasi dan juga status gizi. Yang pertama kita akan membahas yaitu menstruasi. Salah satu faktor pemicu anemia adalah kondisi siklus menstruasi yang tidak normal. Kehilangan banyak darah saat menstruasi diduga dapat menyebabkan anemia. Hampir semua wanita pernah mengalami pendarahan berlebihan saat menstruasi. Bahkan sebagian wanita harus mengalami hal ini setiap datang bulan. Menstruasi dikatakan tidak normal saat seorang wanita mengalami menstruasi dengan jangka waktu yang panjang. Pada umumnya, wanita hanya mengalami menstruasi 1 kali dalam sebulan. Akan tetapi pada beberapa kasus, ada yang mengalami hingga 2 kali menstruasi setiap bulan.
Kondisi inilah yang dikatakan menstruasi tidak normal yang menyebabkan anemia. Yang kedua yaitu status gizi. Anemia disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh sehingga kebutuhan besi untuk eritropoiesis tidak cukup. Fase remaja yang ditandai dengan kematangan fisiologis seperti pembesaran jaringan sampai organ tubuh membuat remaja memerlukan kebutuhan nutrisi yang spesial. Asupan energi pada remaja sangat mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Apabila asupan tidak kuat, maka dapat menyebabkan seluruh fungsional pada remaja ikut menderita. Seperti misalnya derajat metabolisme yang buruk, tingkat efektivitas, tampilan fisik, dan kematangan seksual. Usia remaja merupakan usia di mana terdapat perubahan-perubahan hormonal, di mana perubahan struktur fisik dan psikologis mengalami perubahan drastis. Masalah gizi yang utama yang dialami oleh para remaja diantaranya yaitu anemia defisiensi zat besi, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, dan kekurangan zat gizi. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya konsumsi makanan olahan yang nilai gizinya kurang, namun memiliki banyak kalori sebagai faktor pemicu obesitas pada usia remaja. Konsumsi jenis-jenis junk food merupakan penyebab para remaja rentan sekali kekurangan zat gizi. Kemudian kebiasaan makan saat remaja tentunya dapat mempengaruhi kesehatan pada masa kehidupan berikutnya, yaitu setelah dewasa dan berusia lanjut. Kekurangan zat gizi dapat menyebabkan remaja mengalami anemia yang menyebabkan keletihan, sulit konsentrasi sehingga menjadi kurang produktif. Remaja membutuhkan lebih banyak zat besi, terutama para wanita, karena setiap bulannya mengalami haid yang berdampak pada kurangnya asupan zat besi dalam darah sebagai pemicu anemia. Kemudian apa saja penyebab anemia defisiensi besi? Anemia defisiensi besi dapat disebabkan oleh kurangnya konsumsi zat besi dalam menu makanan sehari-hari, seperti hati, bayam, tahu, brokoli, ikan, dan daging merah. Asupan zat besi yang kurang pada remaja dapat disebabkan karena pengetahuan remaja yang kurang tentang pangan yang mengandung zat besi dan pentingnya zat besi bagi remaja. Berdasarkan hal ini, maka peningkatan pengetahuan melalui pendidikan gizi dapat memperbaiki perilaku remaja untuk mengonsumsi pangan yang mengandung zat besi sesuai dengan kebutuhan gizinya. Kemudian apa saja gejala anemia defisiensi besi? Anemia pada remaja putri akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian aktivitas sehari-hari, daya tahan terhadap penyakit infeksi yang rendah, mudah lemas dan lapar, berpengaruh terhadap kecerdasan dan konsentrasi, serta menurunnya daya tangkap pada remaja. Selain itu, anemia juga dapat menjadi faktor pemicu tingginya tingkat kematian ibu, tingkat insiden berat bayi lahir rendah, dan kematian prenatal yang tinggi. Nah, seseorang yang mengalami anemia akan mengalami tanda-tanda 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Di samping itu, terdapat pula keluhan seperti pusing, mata berkunang-kunang, pucat pada bagian bibir, mata, lidah, kulit, dan telapak tangan. Kemudian bagaimana dampak anemia bagi remaja? Nah, kondisi anemia dapat berdampak besar pada psikologis penderitanya. Adanya perbedaan fisik dan kemampuan tak jarang membuat remaja putri dengan anemia merasa berbeda dengan teman sebayanya. Mulai dari tampilan wajah yang pucat, sakit kepala, kesulitan bernafas, hingga sulit berkonsentrasi. Nah, dampak anemia bagi remaja antara lain menurunnya kesehatan reproduksi, terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan, menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal, menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran, dan mengakibatkan muka pucat. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah anemia defisiensi besi? Anemia perlu dicegah dan ditanggulangi sejak dini agar tercapai masyarakat yang sehat. Adapun upaya penanggulangan dan pencegahan anemia yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dengan melakukan penyuluhan mengenai gizi kepada masyarakat. Tujuannya yaitu agar masyarakat mampu meningkatkan konsumsi zat besi dari sumber pangan alami. Kemudian yang kedua yaitu melakukan suplementasi besi folat secara rutin kepada penderita anemia.
Suplementasi dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan fortifikasi bahan makanan, yaitu dengan menambahkan mikronutrien penting ke dalam makanan sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari makanan dan dapat bermanfaat bagi kesehatan. Mikronutrien yang ditambahkan seperti besi, asam folat, vitamin A, dan asam amino. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait anemia defisiensi besi pada remaja. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.